Halo teman Undercar Vlog, hari ini gue pengen ngebuat sebuah video yang mungkin cukup sederhana mengenai Jimny JB74 atau Jimny generasi keempat. Jadi di video ini gue akan ngebantu teman-teman untuk sedikit kasih masukan mengenai upgrade di mobil JB74 ini. Bagi para pemilik JB74, salah satunya sekarang yang paling sering mereka upgrade duluan itu adalah untuk ban dan velg. Tapi masalahnya, ukuran yang mereka gunakan untuk ban itu biasanya belum tentu juga bisa langsung masuk ke dalam rongga dari JB74 ini. Jadi kalau kita ngomongin ban standarnya, itu kan aslinya pakai 195/80 ring 15 atau sekitar 27 inci. Tapi kalau misalnya kita naik ke ukuran tertentu, itu tuh dia udah keburu mentok. Nah ini kebetulan Jimny yang ada di depan gua, ini adalah Jimny yang udah di lift kit sekitar 4 cm, tapi bannya sengaja gue tetap pengen coba ngeliatinnya pakai yang standarnya dulu supaya teman-teman bisa ngeliat tingginya ya, perbedaannya. Karena kalau gue langsung kasih ban gede yang bakal dipasang di sini, takutnya udah gak kelihatan tingginya. Tapi kalau ini masih pakai ban standarnya, bisa kelihatan mobilnya jadi tambah jangkung sekitar 4 cm ya, atau hampir 2 inci. Jadi kalau kita ngomongin untuk bannya, kalau teman-teman pengguna JB74 itu masih pakai ban dari mulai 27 sampai 29, itu masih bisa masuk ke Jimny tanpa melakukan lift up ya, atau ninggiin suspensi. Tapi kalau kita ngomong udah di atas 29, kayak misalnya ban 30 atau 31 inch, itu harus melakukan lift up. Sementara ini yang banyak adalah orang mengganti ukuran-ukuran yang mungkin di Indonesia itu masih bisa didapat ya, sekitar 31 inch. Kalau kita nggak ninggiin di 31 inch itu bakalan mentok. Cuma kalau kita ngomongin mentok, sebenarnya itu orang-orang persepsi mentok apa enggaknya itu beda ya. Orang lain mikir asal dia masuk itu berarti nggak mentok. Tapi kalau buat gua, yang namanya nggak mentok itu pas masuk nggak mentok, pas belok nggak mentok, dan ada satu lagi yang suka pada nggak terlalu nyadarin ya. Begitu dia diajak main off-road, ada travel, naik turun sedikit, itu juga harus nggak mentok. Kalau itu aman, itu buat kamus gua baru ukuran yang aman ya, alias tidak mentok. Oke, sebelum kita ngomongin untuk suspensi liftnya, gue pengen ngasih tauin dulu faktor kedua yang harus ditentukan apa. Tadi kan masalah ukuran ban. Faktor kedua untuk nentuin suspensi lift adalah aksesoris yang menempel. Kalau kita udah masang kayak bumper-bumper full bar, kayak misalnya di sini pakai ARB, atau misalnya udah ada winch, atau mungkin juga di atas ada roof rack, dan yang terakhir ada juga bumper belakang aftermarket ya. Nah, itu semua jadi penentu untuk kita ngeset mau beli apa nih untuk suspension liftnya. Kalau misalnya semua masih standar, itu berarti kita akan pakai rate atau tingkat kekerasan dari suspensi dan pernya itu yang kurang lebih normal ya, atau medium. Jadi dia nggak terlalu beda sama standarnya untuk tingkat kekerasannya, cuma beda lebih tinggi. Itu kalau rate yang normal. Tapi kalau kita udah nambahin bumper, misalnya kayak ARB ini, bumpernya bisa sekitaran 40 kilo. Belum tambah winch, bisa lagi nambah 30 kilo, dan lain-lainnya lagi. Itu berarti akan berpengaruh terhadap per yang akan kita pasang, yaitu menggunakan yang rate atau tingkat kekerasannya lebih tinggi dari aslinya. Karena kalau kita asal sekedar tinggiin tapi tingkat keempukannya tetap sama kayak standarnya, yang ada mobil tinggi tapi begitu dibawa jadi limbung ya, karena pernya jadi terlalu empuk. Jadi bukan masalah ninggiin aja, tapi tingkat kekerasannya harus juga kita pikirin. Karena di Indonesia ini kebanyakan pada pengen pakainya bannya lebih gede, sekitar ukuran 30 atau 31 inch. Jadi naik yang ideal itu adalah sekitar 4 cm. Dan salah satu produknya yang bisa dibeli untuk JB74 dan rekomendasi gue adalah menggunakan suspension liftnya dari Ome atau Menemu ya. Kita lihat dari sebelah sini. Jadi pertama untuk shock breakernya, ini Ome-nya itu yang sport, bukan yang klasik. Bedanya kalau Ome yang sport, itu yang ada warna hitamnya, ini dia lebih keras. Sedikit lebih keras dibandingkan Ome yang klasik, yang bodinya semuanya full kuning ya. Jadi Ome ini lebih firm atau lebih stiff, yang sport. Terus kalau kita ngomongin untuk pernya, per depannya ada dua jenis.
Pertama adalah per depan Ome yang tipe untuk tidak dipasangin aksesoris, melainkan masih standar bawaan semua ya. Sementara satu lagi ada juga springnya Ome yang lebih keras, dimana itu peruntukannya kalau misalnya kita udah pasang bumper, winch, dan juga aksesoris lain. Jadi beda di situ. Di shocknya hanya ada satu jenis Ome Sportnya, tapi untuk per keongnya ini ada dua jenis, yang medium dan yang hard. Oke, sekarang untuk yang suspensi belakang. Jadi suspensi belakang Ome Sportnya juga sama, shocknya hanya satu jenis ini. Sementara untuk per keongnya atau coil springnya itu juga cuma satu jenis. Jadi hanya ada satu tingkat kekerasan untuk pernya. Nah, jadi dari dua barang itu, pertama shock breaker dan juga per keong atau coil spring, itu udah cukup untuk meninggikan sebuah mobil Jimny. Sebenarnya mobil apa ya sih ya, nggak cuma Jimny. Tapi satu catatan dari gua, kalau kita mau suspension lift cuma mainin di shock breaker dan juga per, itu ternyata belum cukup untuk menyelesaikan sebuah suspension lift. Jadi masih ada beberapa barang lagi yang wajib untuk kita tempel juga supaya jatuhnya jadi tetap proper ya mobilnya ya. Gua akan kasih lihat ya satu-satu. Oke, yang pertama untuk di gardan belakang. Kalau kita udah ninggiin suspensinya dari shock dan juga per, ini ada satu items yang bakal kepengaruh, yaitu panhard nih. Ini yang menyamping, ngikat antara sasis dan juga ngikat ke gardan. Kalau misalnya udah ditinggiin, dia posisi panhardnya itu akan nekuk, karena mobilnya akan jadi lebih tinggi, jadi dia akan nekuk. Sementara kalau dia udah nekuk nyamping gitu, ini posisi gardan udah nggak center, dia akan ketarik ke samping. Dan kalau ketarik ke samping, itu efeknya banyak ya. Mobil itu jadi bukan cuma limbung aja, tapi mobilnya nggak bisa di-steer bener ya. Jadi kacau dia, karena nggak align semuanya. Semua jadi ketarik semua, akhirnya sistemnya nggak bekerja dengan benar. Jadi kalau kita udah tinggiin, yang wajib kita pakein juga adalah ini, bracket untuk panhard. Sebenarnya bisa di custom juga, tapi juga ini ada juga yang aftermarket keluaran Ome, dimana ini kita tinggal pasang. Ini posisi aslinya, panhardnya itu ke sini nih, ikat yang ke bawah. Tapi karena dipakai bracket tambahan, dia sekarang panhardnya ngikatnya ke yang atas. Jadi karena diikat paling atas, dia jadi rata lagi ya. Jadi nggak terlalu miring lagi, kayak sebelum dipasangin bracketnya. Oke, selain bracket untuk panhard, yang kedua adalah caster correction. Jadi ini adalah radius arm atau batang yang mengikat gardan untuk di sistem suspensinya si JB74 ini. Dia itu yang ikat ke bagian gardan itu terdapat dua buah busing. Ini di dalam sini. Jadi kalau misalnya mobil udah ditinggiin dari mulai shock sama pernya, salah satu efek yang berubah adalah untuk ini radius armnya. Dia akan jadi nekuk, makin turun ke bawah karena mobilnya makin tinggi. Ini juga harus dikoreksi dengan cara menggunakan busing khusus yang dinamain caster kit. Nggak kelihatan dalam sini, tapi gua akan kasih lihat gambar seperti ini. Jadi dia itu fungsinya untuk mengembalikan sudut dari si radius arm ini. Lagi-lagi ya fungsinya tentunya itu supaya mobil ini bisa di-steernya, handlingnya bener ya, sesuai dengan yang semestinya. Jadi pada intinya, kalau kita mau ninggiin mobil, sebenarnya nggak cuma di Jimny aja, emang ada beberapa bagian yang masih harus kita sesuaiin. Dan semakin tinggi mobilnya, part atau bagian yang harus ikut disesuaikan itu semakin banyak. Ini masih mending kalau dinaiknya sekitar sampai 2 inci, itu hanya bagian-bagian itu tadi. Tapi kalau kita ngomongin naikin mobil 4x4, udah lebih dari 2 inci misalnya, bisa 4 inci, 6 inci, 8 inci, itu semakin banyak lagi barang-barang di bagian kaki-kaki yang harus disesuaikan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk tips suspensi lift di JB74. Gua akan sedikit kasih resumenya lagi. Jadi untuk teman-teman pemakai JB74 yang ingin meninggikan mobilnya, jangan lupa, jangan sekedar nge-upgrade di per keong dan juga shock breakernya lebih tinggi aja. Tapi yang harus dipikirin juga adalah barang-barang seperti yang tadi gue bilang ya, caster correction dan juga koreksi untuk panhardnya. Dan kalau kita ngomongin untuk size
sampai seberapa size bannya yang aman tanpa ditinggiin. Rekomendasi dari gua adalah ukuran sampai 215 itu nggak apa-apa, nggak ditinggiin. Tapi kalau kita udah pakai ukuran di atas 215, rekomendasi gua adalah ninggiin. Bisa 2 cm, bisa 4 cm. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.